Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fadila Oktaviani Mukhtiar dari kelas AP2, jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu keripik pisang, yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk penjelasan yang lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama videonya. Latar belakang pembuatan usaha. Di daerah tempat tinggal saya masih banyak lahan pertanian, dan lahan pertanian tersebut banyak digunakan untuk menanam pohon pisang, karena kondisi tanah tersebut sangat cocok untuk penanaman pohon pisang. Namun, pisang bukanlah kebutuhan pokok di daerah saya, maka ketika mereka panen, para petani kebingungan akan menjual pisang ini kemana. Saya semakin prihatin dengan kondisi seperti itu, karena itu merupakan satu-satunya lahan pertanian yang bisa mereka jadikan sebagai mata pencahariannya. Pada saat ini, banyak orang yang serba ingin praktis dalam makanan. Maka dari itu, saya akan membuat keripik pisang ini dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai makanan ini tidak merasa bosan, karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai cemilan ini. Maka saya akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik serta harganya relatif murah bagi semua kalangan masyarakat. Alasan mendirikan usaha. Pisang merupakan tumbuhan tropis yang biasa hidup di daratan rendah maupun di daratan tinggi, sehingga banyak terdapat di berbagai daerah dan mudah mendapatkannya. Yang kedua, keripik pisang merupakan salah satu makanan jajanan yang sangat disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir, cara pembuatannya sangat sederhana dan mudah dikerjakan oleh siapapun. Tujuan mendirikan usaha. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, dan yang terakhir dapat membantu para petani yang menanam pohon pisang. Perencanaan pemasaran. Target pasar. Target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Yang kedua, promosi. Promosi makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, dan kantor. Proses pembuatan. Alat, penggorengan, wajan, dan perlengkapan penggorengan lainnya yang akan digunakan dalam proses penggorengan. Yang kedua, parutan pisang atau pisau digunakan untuk memotong pisang. Dan yang ketiga, tungku. Penggunaan tungku di sini karena agar dalam proses penggorengan dapat menghasilkan panas api yang cukup, karena jika menggunakan kompor gas bukan hanya karena boros saja, melainkan api yang dihasilkan pun kurang. Bahan. Yang pertama, pisang. Secara umum pisang yang sering digunakan dalam pembuatan keripik pisang ini yaitu pisang nangka. Karena pisang nangka apabila digoreng pisangnya dapat kering dibandingkan dengan pisang-pisang lainnya. Yang kedua, minyak goreng, dan yang ketiga, garam. Langkah-langkah atau proses pengolahan. Langkah awal saya yaitu memilih pisang yang mudah untuk dijadikan produk. Kemudian, garam dicampurkan ke dalam wajan atau loyang yang berisi air bersih, lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, pisang tersebut dikupas, diiris tipis-tipis, dan dimasukkan ke dalam loyang yang berisi larutan tadi. Larutan tersebut berfungsi untuk menghilangkan getah yang ada pada pisang tersebut dan memberikan rasa asin. Setelah itu, pisang diangkat dari larutan dan dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak goreng. Tetapi sebelum dimasukkan, pastikan dulu minyak goreng telah panas. Selama di dalam penggorengan, pisang diaduk-aduk atau digerak-gerakkan agar semuanya merata. Apabila sudah kekuning-kuningan, pisang dapat diangkat dari penggorengan dan ditiriskan dalam beberapa menit. Tunggu hingga dingin, kemudian dikemas di dalam kantong plastik dan keripik pisang pun siap untuk dijual atau dipasarkan. Perencanaan bisnis. Dalam sehari, saya dapat menghasilkan dan menjual keripik pisang ini sebanyak 30 kilo
dengan membutuhkan bahan baku yaitu pisang sebanyak 50 kg. Selain pisang yang sebagai bahan baku dari pembuatan keripik pisang ini, dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan yang dibutuhkan sebanyak 15 kg. Agar rasa keripik pisang ini gurih, renyah, dan enak, maka dalam proses pembuatannya dibutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa dalam keripik pisang ini. Dalam proses pembuatannya, juga saya membutuhkan 3 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu saya dalam memproduksi keripik pisang ini. Dan setelah keripik pisang ini matang, maka langkah selanjutnya adalah pengemasan. Maka saya membutuhkan kemasan untuk mengemas keripik pisang ini sebagai biaya pembungkus. Setelah semuanya sudah siap, maka keripik pisang tersebut tinggal dipasarkan atau dijual. Dengan itu, maka saya membutuhkan biaya transportasi. Adapun harga dari bahan pembuatan keripik pisang dan biaya yang akan keluar dalam produksi keripik pisang ini yaitu pisang 4.000 per kilo, minyak 10.500 per kilo, bumbu 10.000, tenaga kerja 20.000 per orang, biaya pembungkus 10.000, biaya transportasi 10.000, dan biaya lain-lain 10.000. Adapun perhitungan rugi atau laba selama proses produksi hingga proses pemasaran keripik pisang ini dari mulai modal 1 hari, 1 minggu hingga 1 bulan, dan laba yang diperoleh selama 1 hari, 1 minggu hingga 1 bulan, yaitu sebagai berikut. Pisang 50 kilo dikali 4.000 sama dengan 200. Minyak 15 kilo dikali 10.500 sama dengan 157.500. Bumbu sama dengan 20.000. Tenaga kerja 3 orang dikali 20.000 sama dengan 60.000. Biaya pembungkus sama dengan 10.000, biaya transportasi sama dengan 10.000, biaya lain-lain sama dengan 20.000. Jadi jumlahnya 477.500. Nah, harga jual keripik pisang ini 20.000 per kilo. Maka dalam sehari 30 dikali 20.000 sama dengan 600.000. Jadi labanya harga jual dikurang modal. 600.000 dikurang 477.500 sama dengan 122.500 per hari. Lanjut, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Modal dalam 1 hari 477.500. Modal dalam 1 minggu 3.342.500. Modal dalam 1 bulan 14.325.000. Laba dalam 1 hari 122.500. Laba dalam 1 minggu 857.500. Dan laba dalam 1 bulan 3.675.000. Itulah tadi presentasi dari bisnis plan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.